Setelah menutup telepon, Raja melihat Sania yang sejak tadi menunggu jawaban darinya. Raja berkata, "Kita harus segera ke rumah sakit. Kondisi ayah sangat kritis." Mendengar ucapan Raja, Sania terlihat sangat sedih. Waktu menunjukkan jam 2 subuh. Di sepanjang jalan, Raja terus berdoa dalam hati untuk ayahnya. Sesekali dia melihat Sania yang diam 1000 bahasa. Kemudian Raja memegang tangan Sania dan berkata, "Jangan khawatir, ayah akan baik-baik saja." Itulah yang selalu diucapkan Raja untuk menguatkan Sania, termasuk ibunya. Meski sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia pun sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Setelah memarkir mobil, Raja dan Sania masuk ke rumah sakit. Di depan terlihat Mustafa sedang menunggu mereka. Raja dan Sania segera menghampiri Mustafa dan berkata, "Bagaimana keadaan ayah?" Mustafa berkata, "Ayo ikut aku." Mustafa mengantar Raja dan Sania ke ruang ICU. Di sana keluarga Raja sedang berkumpul. Mereka semua sedang menangis. Raja dan Sania mendekati ayahnya yang sedang berusaha mengatakan sesuatu. Meski perkataannya itu tidak terlalu jelas, namun masih bisa dimengerti. Ayah Raja memandang Raja dan Sania. Dia berusaha mencari tangan Sania. Sania berkata sambil menangis, "Ayah." Ayah Raja berkata, "Raja, Raja." Sania berkata, "Iya ayah. Raja kenapa ayah?" Ayah Raja kembali berusaha memegang tangan Raja. Kemudian Raja meraih tangan ayahnya dengan air mata yang berderai. "Raja di sini ayah." Ayah Raja menyatukan tangan Raja dan Sania, lalu kembali berkata, "Raja, sayang, Tidak lama setelah itu, terdengar kalimat syahadat sangat pelan dari bibir ayah Raja. Ayah Raja telah pergi untuk selamanya. Semua orang menangis. Semua memeluk tubuh ayah Raja yang saat ini tinggallah jasad saja. Raja memeluk jasad ayahnya dan berkata, "Ayah, maafkan Raja. Maafkan Raja, ayah." Sania berusaha menenangkan suaminya. Entah sadar atau tidak, Raja yang sedang duduk di kursi berbalik memeluk tubuh Sania yang sedang berdiri di sampingnya. Sania pun menangis. Dia membelai rambut dan wajah Raja yang penuh dengan air mata. Mustafa yang berdiri tak jauh dari mereka pun menangis. Dia melihat Raja yang sedang menangis terseduh-seduh di pelukan Sania. Mustafa berkata dalam hati, "Ya Allah, semoga semua ini hikmah atas kepergian ayah. Bukalah pintu hati Raja untuk istrinya, Sania."
Pagi hari jenazah ayah raja dibawa pulang ke rumah. Semua tetangga berdatangan memberikan doa atas meninggalnya ayah raja. Raja, ibunya, saudari-saudari raja dan juga Sania tidak pernah jauh dari jasad ayahnya yang terbungkus kain kafan. Beberapa jam kemudian sebelum jenazah ayah raja dimakamkan, Mustafa yang berada di luar rumah bersama para sahabat ataupun tetangga melihat seorang wanita datang dengan pakaian sangat terbuka. Setelah dia memperhatikan, dia tahu bahwa wanita itu adalah Nadia. Mustafa menghampiri Nadia dan berkata, "Kamu datang di waktu yang tidak tepat." Nadia terlihat kesal melihat Mustafa berdiri di hadapannya. "Mana Raja? Mengapa banyak orang di sini?" Mustafa berkata, "Apa kamu tidak malu berpakaian seperti ini dilihat banyak orang?" Nadia berkata dengan kesal, "Suka-suka aku, mau berpakaian seperti apa itu bukan urusanmu. Katakan di mana rajaku?" Mustafa tersenyum sinis dan berkata, "Rajamu? Setahuku raja sudah punya istri yang sangat cantik, sopan dan tahu diri." Mustafa kembali berkata, "Pulanglah, dan jangan pernah kembali lagi. Lupakan raja, dia sudah menikah." Lalu Mustafa menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Aku mohon, jangan ganggu raja lagi. Jangan hancurkan rumah tangganya seperti kamu menghancurkan rumah tanggamu." Nadia tidak menghiraukan Mustafa, dia justru melangkah maju hendak masuk ke dalam rumah. Mustafa menarik tangannya. "Apa kamu tidak melihat tanda itu?" Mustafa menunjuk bendera putih di dekat pagar. Lalu Nadia terlihat kaget dan berkata, "Siapa yang meninggal?" Mustafa berkata, "Semalam ayah raja meninggal. Jadi sekarang aku mohon, pulanglah." Nadia berkata, "Tapi aku ingin bertemu dengan raja." Lalu Mustafa berkata, "Masuklah, temui dia, jika kamu tidak merasa malu." Nadia melihat di sekeliling, orang-orang sedang melihatnya, lalu berbisik-bisik, terlebih ibu-ibu yang berada di situ. Akhirnya Nadia pun pulang karena malu. Setelah pemakaman ayah raja dilakukan, di rumah masih terlihat banyak orang. Semua masih terlihat nampak sedih. Sania tak pernah jauh dari raja. Sesekali raja bersandar di bahu Sania yang selalu duduk di sampingnya. Sania pun selalu menguatkan suaminya itu dengan kata-kata. Sesekali dia membelai wajah suaminya. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya, raja kembali ke kantor seperti biasa. Sesaat setelah dia tiba di kantornya, Nadia datang memeluknya. Raja terperanjak dan berkata, "Nadia, apa yang kamu lakukan?" Nadia terlihat bingung dengan ucapan raja. "Apa maksudmu sayang? Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu tidak merindukan aku? Setelah beberapa hari kita tidak bertemu."
Raja mengusap wajahnya dan berkata, "Maaf Nadia." Tapi Nadia lalu berkata, "Tapi apa? Kenapa kamu berubah, Raja? Pesan dan teleponku tidak pernah juga kamu respon. Apa yang terjadi denganmu?" Raja hanya terdiam. Lalu Raja berkata, "Maaf Nadia, saat ini aku sangat sibuk. Aku mohon pergilah." Nadia tetap tidak mau pergi. Melihat sikap Raja yang acuh padanya, lalu Nadia menarik tangan Raja dan mencium pipinya. Raja tidak mengetahui Nadia mengambil foto ketika bibir Nadia mendarat di pipinya. Sore hari ketika hujan turun, Mustafa baru saja mengambil beberapa pakaian Raja yang berada di jemuran. Mustafa berkata kepada ibu Raja yang berada tak jauh darinya, "Ibu, ini pakaian Raja. Sepertinya Sania sedang tidur, jadi dia tidak tahu kalau di luar hujan." Ibu Raja berkata, "Bawakan saja masuk ke kamarnya, Nak." Mustafa mencoba mengetuk pintu, namun Sania tak juga membukakannya. Ibu Raja kembali berkata, "Mungkin dia sedang tidur." Mustafa mencoba membuka pintu kamar Sania. Ternyata pintunya tidak dikunci. Mustafa masuk dan mencari Sania. Dia tidak melihat Sania di tempat tidur. Lalu dia berkata, "Sania, kamu di mana? Ini pakaian Raja. Aku simpan di sini ya." Sambil menaruh pakaian Raja di atas kasur. Karena penasaran Sania tak menjawab perkataannya, Mustafa pun mencarinya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat Sania menangis di sudut ruangan itu. Mustafa menghampirinya dan berkata, "Ada apa Sania? Kenapa kamu menangis?" Sania tak mengatakan apapun. Dia hanya terus menangis. Tanpa sengaja Mustafa melihat sebuah kertas di dekat Sania. Dia mengambil dan melihat kertas itu. Ternyata itu adalah foto Raja ketika Nadia mencium Raja. Di balik foto itu terdapat sebuah tulisan, "Lepaskan Rajaku, dia milikku. Dia tidak akan pernah menjadi milikmu." Lalu Mustafa berkata, "Siapa yang memberikan foto ini, Sania?" Sania berkata sambil terus menangis, "Ketika aku sedang menyapu di teras, seorang kurir datang dan memberikannya padaku. Dan saat aku lihat tulisannya, untuk Sania. Lalu aku berlari ke kamar dan membukanya. Betapa terkejutnya aku melihat foto itu, Mustafa. Aku tidak menyangka Raja bisa melakukan ini padahal ayah baru saja pergi." Mustafa kembali berkata, "Apa ada yang tahu selain kamu?" Sania menangis terseduh-seduh. "Tidak ada." Lalu Sania melanjutkan perkataannya, "Sampai kapanpun, Raja tidak akan pernah mencintaiku. Dia mencintai wanita lain. Aku tidak pernah ada di hati Raja." Mustafa menenangkan Sania. "Tidak Sania, itu tidak benar.
Raja sangat mencintaimu. Hanya saja dia malu mengatakannya. Sania tetap saja menangis. Mustafa berkata dalam hati, tega sekali mereka melakukan ini pada Sania. Lalu Sania berkata sambil menangis terseduh-seduh, aku mau pulang saja. Tidak ada gunanya aku di sini. Karena merasa kasihan, Mustafa memeluk Sania dan berkata, jangan katakan itu. Semua orang membutuhkan kamu di sini. Apa kamu tidak kasihan pada ibu? Ingat pesan ayah sebelum pergi. Tiba-tiba terdengar suara raja tak jauh dari mereka. Dasar kurang ajar, teganya kalian melakukan ini padaku. Mustafa berdiri dan berusaha menjelaskan kepada raja. Namun raja tidak bisa dikendalikan lagi. Dia sangat marah. Dia memukul Mustafa secara bertubi-tubi, sehingga Mustafa terlempar ke dinding. Sania yang berusaha menolong Mustafa pun tak luput dari tangan raja. Raja mendorongnya dan berkata dengan wajah memerah karena marah, dasar wanita kampungan, jadi ini yang kamu lakukan jika aku tidak di rumah. Tidak lama kemudian, ibu dan adik-adik raja datang. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Raja berkata kepada ibunya, ibu lihat mereka. Mereka menyakitiku dari belakang, ibu. Mereka mengkhianatiku. Mustafa mendekatinya dan berkata, kamu salah paham, Raja. Lalu Raja kembali mendorong Mustafa ke dinding dan berkata, salah paham apa, Mustafa? Aku sudah sering melihat kalian bermesraan seperti ini. Tapi aku selalu percaya dengan alasan kalian. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah percaya dengan kebohongan kalian lagi. Aku tidak pernah menyangka sepupuku yang sudah seperti saudaraku sendiri bisa melakukan ini padaku. Ketika Raja masih saja terus memukul Mustafa, Sania dan adik-adik Raja berusaha melepaskan Mustafa dari amarah Raja. Tiba-tiba ibu Raja menangis. Raja berhenti memukul Mustafa dan mendekati ibunya. Ada apa, ibu? Ibu Raja berkata, baru beberapa hari yang lalu ayahmu pergi, dan kalian sudah bertingkah seperti ini. Tidak lama ibu juga akan menyusul ayahmu. Ibu tidak sanggup melihat anak ibu bertengkar seperti ini. Raja duduk di samping ibunya. Dia tertunduk lalu berkata, maafkan aku, ibu. Tapi mereka sangat keterlaluan. Aku tidak bisa memaafkan mereka. Mulai saat ini, dia bukan lagi saudaraku, Bu. Aku tidak ingin dia tinggal di rumah ini lagi. Semua orang terkejut mendengar perkataan Raja, termasuk ibunya. Apa maksudmu, nak? Raja berkata, saat ini juga, Mustafa harus pergi dari rumah ini, Bu.